bisa memilukan itu, tetapi pada saat saya berumur segitu ya, umur yang kelas 4 SD, sempat saya bertanya ke orang tua saya, bagaimana dengan sekolah saya? Kalimat itu yang muncul pada saat saya teringat betul. Dalam proses pengungsian itu, orang tua cuma minta saya bahwa kamu punya tugas hanya membawa kambing. Orang tua berpesan bahwa ini KB untuk bisa membantu kamu nanti melanjutkan pendidikan. Saya pindah ke MIS, melanjutkan di kelas 4 di MIS. Itu teman-teman saya satu angkatan sudah lewat 2 tahun. Jadi saya drop out itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Pulang pas teman. Iya, saya harus nyambung pas. Jauh Teman satu angkatan yang dulu di SDN Kartini Labala itu mereka sudah duluan 2 tahun. Jangan kelas jadinya. Terus seorang kepala madrasah itu harus punya mimpi yang gila terkait bagaimana orang belakang atau pengelola madrasah khusus. Jangan kita menganggap diri kita karena dulu. Jadi kita harus berharap siswa yang lebih dulu menyapa kita. Gitu ya. Kita memulai lebih dulu kita tegur sapa atau salam terhadap anak luar biasa. Kalau anak terhadap orang tua, anak terhadap guru ya biasa saja. Tapi lebih luar biasa lagi kalau guru atau orang tua itu lebih dulu menyapa salam atau menyapa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bidik dimanapun kalian berada, kami doakan semoga setiap langkah kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah pasti bahwa Bidik Studio FS Negeri 1 Flores Timur selalu memberikan informasi-informasi terutama terkait tentang pendidikan. Terutama pendidikan yang dibahas ini mengenai tentang perkembangan dari MTs Negeri 1 Flores Timur. Berbicara tentang pendidikan, pasti di setiap madrasah maupun sekolah tidak terlepas dari seorang pemimpin, di mana pemimpin ini di tangan beliaulah yang mampu memajukan nama baik dari sebuah madrasah. Baik buruknya sebuah madrasah tergantung dari seorang pemimpin. Berbicara tentang pemimpin, saat ini kita sudah kedatangan tamu, bukan tamu sih sebenarnya. Beliau ini adalah salah satu bisa dikatakan tuan rumah juga. Kita ingin mengorek sedikit tentang pengalaman beliau, terutama dalam dunia pendidikan. Siapa beliau? Kita langsung saja perkenalkan dengan beliau sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mungkin bisa perkenalkan sedikit Ustaz kepada sahabat bidik yang di sana biar mereka lebih akrab lagi Ustaz. Baik, terima kasih sahabat bidik dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sahabat bidik, kami perkenalkan diri terkait dengan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan hari ini. Nama saya Usman Umar, tempat lahir Lembata, di sebuah kampung yang dikenal orang di Adonara itu adalah Labala. Labala ini sebuah kampung yang ada di Kecamatan Wulanduni, Kabupaten Lembata. Saya dilahirkan di perkampungan di kampung itu 55 tahun yang lalu. Tepatnya 4 Februari tahun 1969. Jadi termasuk Ustadz mungkin ya levelnya anak. Alhamdulillah dari kampung itu kemudian menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di MIS Labala. Ya. Tuanya sudah almarhum dan almarhumah, dan kami terdiri dari 6 orang bersaudara. Ya. Mungkin itu perkenalan singkat. Luar biasa. Kita beri aplaus buat narasumber kamu kita. Mungkin akan menarik sekali ya pembahasan kita ke depan nanti, karena dari
pengalaman hidup atau data diri beliau. Tadi beliau mengatakan bahwa dari beberapa saudaranya beliau sendiri yang dipercayakan untuk menyandang dunia pendidikan Ustaz ya, terutama dari di bawah naungan Kementerian Agama. Kita semua tahu bahwa Labala itu daerah terpencil Ustaz ya, di mana untuk mengakses semuanya itu sangat sulit Ustaz ya. Betul. Tapi beliau mampu melawan itu semua demi masa depan lebih cerah. Oke, berbicara tentang pendidikan ini. Berarti Ustaz lahir pada tahun 69. Berarti pernah mengalami musibah dulu Ustaz yang gempa bumi waktu itu di Ustaz yang Mulia atau di sana. Oh iya. Baik. Termasuk dulu kami juga di situ Ustaz. Jadi kami juga termasuk korbannya. Bapak mereka Ustaz. Baik, kalau tidak salah tahun 79. 79. Tahun 79 ya. Terkait dengan kejadian itu, memang saya pada saat itu berusia pada kelas 4. Kelas 4 SDN Kartini Labala. Kelas 4 SDN Kartini Labala. Kemudian karena dampak dari bencana itu, maka masyarakat desa Loraja, itu nama desanya Loraja, itu sebagiannya harus mengungsi ke wilayah barat kurang lebih 3 km jauhnya. Ya. Dan termasuk orang tua saya dan keluarga saya harus mengungsi, sehingga sampai saat ini terbentuklah sebuah desa yang namanya Desa Pantai Harapan di Luki. Kalau sebutan kita tempat itu dulu disebut familiarnya itu Luki. Oh, Luki. Itu sekarang menjadi kota kecamatan Wulandoni. Oh, Wulandoni sekarang dulunya Luki Ustaz. Iya, dulunya Luki. Dan memang kalau berbicara tentang kejadian pada saat itu memang sangat memilukan. Sangat memilukan karena jam 2 malam saya dan keluarga, artinya orang tua membangunkan kita dalam tengah malam jam begitu, dan harus lari menghindari bencana tadi dengan apa adanya. Berarti di Ustaz yang usia kelas 4 ya, kelas 4. Itu kan dimana mental kita kan belum begitu stabil Ustaz. Iya. Bagaimana sehingga Ustaz itu minta maaf Ustaz, Iya. dihadapkan yang bencana otomatis semuanya itu kita sudah pasal otomatis tentang saya harus begini, maksudnya sudah pasal Ustaz. Kok sampai Ustaz sampai bisa melewatkan hal itu? Itu sangat luar biasa Ustaz, sehingga bisa ingin melanjutkan dunia pendidikan. Pasti pada saat itu kan pendidikan orang-orang biasa itu Ustaz ya. Jadi memang kisah memilukan itu, tetapi pada saat saya berumur segitu ya, umur yang kelas 4 SD, sempat saya bertanya ke orang tua saya, bagaimana dengan sekolah saya? Kalimat itu yang muncul pada saat itu. Saya teringat betul ya. Tetapi apa kata orang tua untuk memberikan penguatan dan motivasi itu? Kebetulan orang tua saya itu beternak kambing, hewan kambing, dan itulah beliau memotivasi saya. Dan saya lari, artinya kita dalam pengungsian, dalam proses pengungsian itu orang tua cuma minta saya bahwa kamu punya tugas hanya membawa kambing. Jadi seorang kambing yang peliharaan kambing peliharaan tadi kita harus bawa ngungsi. Oh, mengungsi kambing. Iya, ngungsi juga, itu ngungsi. Berarti orang tua menganggap itu sebagai aset Ustaz ya? Sudah, sehingga orang tua berpesan bahwa ini kambing untuk bisa membantu kamu nanti melanjutkan pendidikan. Dan alhamdulillah dari pengungsian, di tempat pengungsian, kemudian yang diutamakan kegiatan rutinitas orang tua seharian itu salah satunya adalah prioritas tadi ya, mengembalakan karena dengan tujuan bahwa untuk persiapan biaya pendidikan anaknya, itu yang saya alami dengan orang tua saya. Luar biasa. Orang tua ya. Iya, itu sudah cerita. Bagi orang tua kan pendidikan itu sangat penting bagi anak. Berarti minta maaf Ustaz, berarti punya kambing banyak juga Ustaz ya? Ya, kalau ukuran pada saat itu banyak sih tidak, tapi di atas 20-an ekor. Sudah biasa Ya, dan orang tua memang sangat mencintai pekerjaannya itu dan tidak merasa lelah dan lain sebagainya, atau apalagi mengeluh. Ya, walaupun proses untuk menjadikan uang itu kan butuh waktu. Butuh waktu, sehingga beliau hanya berpesan bahwa hanya inilah usaha saya untuk bisa
bisa membantu nanti mendorong dan motivasi untuk kalian bisa melanjutkan pendidikan. Berarti karena semangat tinggi, motivasi orang tua tinggi sehingga Ustadz bisa melanjutkan pendidikan Ustadz. Oke, baik, luar biasa ya. Ternyata di balik seorang pemimpin yang luar biasa itu ada kisah-kisah yang memilukan. Jadi mungkin teman-teman bisa menjadikan ini sebagai motivasi. Ternyata menjadi sukses itu bukan tentang berapa banyak harta yang kamu punya, tapi berapa banyak semangat yang sudah kamu genggam dari orang tuanya kamu. Begitu Ustadz ya? Itu memang harus. Harus. Oke. Jadi dari SD tersebut Ustadz melanjutkan ke MTS mana? Tetap di lembaga sana. Setelah tamat ke MTS, tapi satu hal lagi yang membuat saya juga menjadi terdorong untuk bagaimana untuk sekolah. Kemarin begitu, ketika saya kelas 5 SD. itu sudah saya beralih dari SDN ke MIS. Oh, pindah ke MIS lah. Lagi dia kelas 4 itu. Karena bencana waktu itu. Oh, karena bencana ya? Ya, terus karena saya sempat dibawa oleh para donatur, ya keluarga kita dari Lambala juga almarhum Bapak Mahmud Soab. Beliau ini seorang anggota TNI Brimob. Brimob yang bertugas di Jakarta. Dan pada saat itu karena bencana, akhirnya mereka para donatur ini pulang ke kampung untuk mencari anak-anak yang memang menjadi korban bencana tadi, orang tuanya kemudian punya prestasi. Nah, ya dapatlah 3 orang termasuk saya, kemudian kita dibawa ke Jakarta dengan tujuan diberikan pendidikan di pondok pesantren. Dan ya mungkin memang belum nasib kita, saya hanya 3 bulan. 3 bulan di pondok. 3 bulan di pondok. Itu perkara apa tuh? Tidak betah Pondok di wilayah Pondok Gede. Itu nama pondoknya itu Pondok Pesantren As-Safiyah. Nah, As-Safiyah. Itu saya ingat betul pengasuhnya pada saat itu salah satunya dari Ibu Tuti Alawin. Yang pada akhirnya juga beliau menjadi menteri pada saat zaman Gus Dur, menteri sosial kalau tidak salah, menteri itu. Itu jadi 3 bulan saya kembali. Setelah itu saya tidak lagi masuk di SDN Kartini Lambala kembali, tapi saya pindah ke MIS. Melanjutkan di kelas 4 di MIS. Itu teman-teman saya satu angkatan sudah lewat 2 tahun. Jadi saya drop out itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Mengulang kelas 4 lagi. Iya, kan harusnya mengulang kelas. Jauh Teman satu angkatan yang dulu di SDN Kartini Lambala itu mereka sudah duluan 2 tahun. Jaga kelas jadinya. Dan dari MIS itu saya tamat, kemudian melanjutkan ke MTS Wayoran. Waktu itu masih swasta. Kita masuk kelas 7 itu masih swasta, dan masih satu gedung atau satu lokasi dengan MA. Itu di depan jalan yang sekarang Mas Dede itu ya? Maya dulu Mas Dede itu, yang sekarang Man 1 Flores Timur. Jadi saya masuk di situ tahun 1987, mulai kelas 7, kelas 1 ya dulu kita familiar semuanya kelas 1. Kelas 1 kemudian saya tamat kelas 3 tamat itu tahun 1980. Bukan masuknya 84, tamatnya 87. 87 ya. Masuknya tahun 1984. Tamatnya 1987. Dari situlah saya kemudian terdorong dan semangat untuk terus belajar. Akhirnya saya memilih untuk meninggalkan orang tua lebih jauh lagi. Kalau kemarin kan hanya dari Lembata ke Adonara, sekarang ini dari Flores Timur ke pindah provinsi itu. Jadi saya ke Mataram waktu itu. Oh, berarti melanjutkan SMA-nya di Mataram? SMA-nya di Mataram. SMA Mataram, kuliahnya juga di situ saja? Ya, sampai kuliah sampai selesai. Ya, sampai selesai. Oke, jadi kita ini sebenarnya ngobrol tentang mengenal lebih dekat sosok pemimpin, terutama di MTS Flores Timur, tentang dalam kemasan dunia pendidikan. Dari beberapa pengalaman Ustadz tadi, sehingga waktu itu apakah pernah terbesit nih di pikiran pekerjaan banyak Ustadz, pekerjaan banyak. Apakah memang muncul pada saat itu, apakah saya harus jadi seorang guru? Atau itu keinginan orang tua atau gimana? Iya, baik. Saya ketika melanjut ke SMA 3
tingkat SMA-nya di Mataram. Waktu itu memang tujuan waktu itu kalau di kampung rata-rata milihnya itu harus jadi guru. Syukur gitu ya. Milihnya jadi guru karena memang itu Satu pengetahuan dan keterampilan pengalaman kerja yang bisa ada lahannya itu kalau di kampung itu guru. Kalau menjadi petani ya, tidak perlu sekolah, tidak perlu bersekolah. Iya, ukuran di desa pada saat itu. Jadi ada sebuah cerita begini, ketika ada orang dari luar tanya ya ke saya, kebetulan waktu itu saya tingkat kelas 6 gitu. Dengan ketidaktahuan saya dan apa yang saya lihat itu kayaknya mungkin dia ini wartawan juga pada saat itu, tapi kita tidak paham. Ya adek, di kampung ini siapa menurut adek itu siapa yang lebih pintar? Jadi saya jawab saja, polisi lebih pintar guru pak. Ya, karena guru itu dianggap oleh masyarakat tahu segala-galanya. Iya, guru itu tahu segala-galanya. Jadi yang paling pintar di kampung ini adalah guru ya. Dan memang dari situlah mungkin ada sudah semangat untuk harus jadi guru itu sudah ada. Tinggal pada saat itu karena saya ke Mataram untuk melanjutkan pendidikan itu tujuannya memang harus mendaftar di PGA. PGA. Tetapi ketika sampai di Mataram itu PGA negeri itu sudah tutup masa pendaftarannya. Akhirnya saya mengambil di tingkat alia. Ya, alia pun itu kalau alia negeri juga sudah full. Akhirnya saya dapatnya di sebuah madrasah alia swasta yang dibawa naungan sebuah organisasi terbesar di NTB, yaitu Nahdlatul Ulama NW, disingkat NW. Di situ saya ambil termasuk di madrasah alia NW Mataram. Ya, sampai alhamdulillah selesai tahun 90. Selesai tahun 90. Oke, dari pengalaman Ustadz, singkat cerita Ustadz sudah menjadi guru lah. Iya, dari situ kemudian lanjut lagi. Karena PGA harus ditutup. PGA itu udah harus ditutup, SPG juga harus tutup. Karena waktu itu mulai angkatan kami itu menjadi guru dari SD sampai ini harus minimal tamat sarjana diploma 2. Harus D2. Ketika saya tamat MA tahun 90, kebetulan di IAIN waktu itu masih cabang Sunan Ampel Surabaya, IAIN Mataram, cabang Sunan Ampel cabang Surabaya, itu ada fakultas tarbiyahnya dan mengumumkan bahwa akan dibuka penerimaan mahasiswa program diploma 2 yang langsung diangkat. Langsung diangkat. Itu angkat itu statusnya sudah PNS? Ya, harus diangkat PNS. Akhirnya setelah lulus D2 diangkat jadi PNS. Akhirnya kami berebut daftar karena hanya terima waktu itu target panitia itu mereka hanya terima 160 mahasiswa. Nah, yang daftar kan 1000 lebih. Jadi kita bersaing di situ ya, berkompetisi. Kemudian diumumkan dulu karena ini kan begitu tamat langsung diangkat jadi siapa yang itu. Maka ada yang daftar itu mereka sudah semester 2 atau semester 3 di S1. Nah, itu salah satu teman saya di antara teman-teman kita yang ikut itu. Jadi 160 yang lulus termasuk saya. Dan memang mereka juga kategorikan bahwa 10 besar. Jadi saya juga masuk dalam 10 besar. Sekian dari 160 itu mahasiswa peserta calon mahasiswa baru itu satu-satunya dari NTT saya. Ya, luar biasa. Berjuang dengan teman-teman yang sama. Bersaing dengan teman-teman yang ada di Mataram. Oke. Dari sekian perjuangan Ustadz, ini kan kita berbicara tentang pendidikan Ustadz. Iya. Mungkin semua orang punya pengalaman terutama seorang guru Ustadz sebelum menjadi seorang pemimpin kan otomatis sudah menjadi guru, berarti Ustadz sudah banyak melihat atau sudah banyak melewati sosok pemimpin-pemimpin yang hebat dari Ustadz mungkin ya sebagai pemimpin. Dari pandangan Ustadz, ini ada sedikit pertanyaan Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz tentang seorang pemimpin atau menurut Ustadz pemimpin itu harus seperti apa sebenarnya, terutama dalam dunia pendidikan? Baik, sahabat didik dimanapun berada, bicara terkait dengan kepemimpinan itu memang banyak para ahli merumuskan
pemimpin itu seperti apa. Kemudian dari sekian ahli itu juga kita masih bisa memilah, mereka bisa memberikan teori tentang pemimpin menurut Islam itu seperti apa, pemimpin dalam rumah tangga seperti apa. Pada dasarnya menurut yang saya bisa yakini sepanjang ini, memang yang namanya pemimpin itu saya mencontohi ketika kita sholat berjamaah. Ya, ketika kita sholat berjamaah, karena dia posisinya harus ada di depan. Ketika dia berada di depan, maka dari ujung kaki sampai kepalanya itu pasti menjadi perhatian dan harus menjadi contoh ya untuk yang di belakang atau untuk yang dipimpin. Maka pada dasarnya bahwa pemimpin itu dia harus sinkron, atau bahasa kerennya sekarang itu harus berintegritas. Jadi sebelum dia menyampaikan itu kepada yang dipimpin, maka dia harus lebih dahulu melakukan itu. Berarti dengan tanda kutip bahwa hal-hal yang baik itu menjadi prioritas dari seorang pemimpin sebelum dia menyampaikan atau memberikan kepada yang dipimpin, maka dia harus lebih dahulu melakukan itu. Jadi contoh ya, bisa jadi sebagai teladan, misalnya teladan. Dan banyak hal yang kalau kita bicara lebih jauh lagi, bagaimana kriteria seorang pemimpin yang diikuti dan dicintai oleh yang dipimpin. Saya punya pengalaman pribadi sepanjang ini bahwa pemimpin itu hanya sebuah status yang membedakan kita ya. Tapi pada dasarnya kita semua ini sama-sama berjuang, sama-sama melakukan sesuatu untuk kita capai tujuan dari sebuah lembaga yang kita pimpin. Maka kolaborasi, saling memahami, saling menerima, saling memberi dan menerima itu penting. Jadi jangan sampai kita karena menganggap diri pemimpin, kemudian kita anggap saudara atau teman kita atau anggota kita di bawah itu tidak bisa apa-apa, tapi justru mereka lah yang harus menjadi motivasi bagi kita sebagai pemimpin, dan bisa juga melakukan program-program yang memang harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan bawahan kita. Oke, luar biasa. Oke, baik. Ustaz, sebelumnya kan sudah pernah memimpin, pada sebelum bisa. Ustaz di sini ada tahun berapa Ustaz memimpin? Oh iya, baik. Saya bisa berikan informasi sedikit ya, bahwa saya jadi guru itu sejak masih di Mataram tahun 1992. Itu saya sudah. Saya lahir itu. Saya lahir itu. Saya jadi guru. Ya, dengan doa itu saya sudah jadi guru. Ya, jadi guru. Jadi memang begitu berlanjut sampai saya alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah bahwa saya kemudian diangkat menjadi seorang PNS di lingkup Kementerian Agama. Sehingga profesi saya menjadi guru memang mulai tahun 1992 lanjut sampai diangkat menjadi PNS di 1996 ya, 96. Penempatan pertamanya jadi guru pendidikan agama di Min Lamhal pada saat itu. Min Lamhal yang sekarang Min 1 Flores itu tahun 96. berdasarkan pengalaman yang saya tahu, Ustaz kan waktu di Min Lamhal kan sempat menjabat jadi kepala juga Ustaz. Iya. Sebelum kepala di Min, Ustaz berarti guru dulu di Min. Iya, betul. Jadi tahun 96 diangkat jadi PNS. Kalau gurunya memang PNS di Min. PNS-nya di Min selama kurang lebih dari tahun 96 sampai 2009 akhir. 2009 di Min itu ya, di Min saja. Tidak. 2021 sempat saya dimutasikan sebagai guru agama Islam di SDN Waiguran. Sama-sama dari Kementerian Agama pindah ke dinas Ustaz. Ya, dimutasikan menjadi guru agama di SDN Waiguran itu selama 3 tahun. Kemudian kembali lagi ke Min. Jadi guru biasa masih? Guru
ambil guru, kemudian di tahun 1000 akhir ya, jadi awal 2010 itu saya dipromosikan menjadi kepala madrasah pada Min Lama Hoda. Oh, Min Lama Ya, Hoda sekarang Min 3 Flores Timur. ya. Jadi saya mulai belajar jadi kepala madrasah itu berawal di Min 3 Flores Timur. Setelah itu baru 10, kemudian jalan 5 tahun di Min 3, kembali lagi ke Min 1, Min Lama atau Min 1 Flores Timur, tetap jadi kepala madrasah itu juga 5 tahun, karena alhamdulillah sekarang ya amanah itu dipercayakan di MTS N1 Flores Timur sebagai kepala madrasah. yang menarik nih. Ustaz kan notabene Ustaz lebih banyak memimpin atau bergelut di dunia pendidikan di tingkat MI Ustaz. Iya. Nah, saya mau bertanya sedikit Ustaz. Terkait dengan kepala madrasah. Maksudnya lebih banyak memimpin di sebagai kepala madrasah dibanding MI Ustaz. Terus tiba-tiba Ustaz ditarik ke MTS di tingkat lebih atas satu tingkat. Ada perbedaan tidak Ustaz antara keduanya? Maksudnya dalam hal memimpin. Oh mungkin di MI itu seperti lebih gampang lah. Maksud saya bertanya saya tidak pemahaman saya Ustaz. Maksudnya apakah ini itu lebih gampang atau lebih susah atau ada perbedaan dari keduanya Ustaz? Kalau soal memimpin saya pikir tidak ada perbedaan, karena memang menjadi pemimpin itu sudah punya program-program yang memang harus dia hasilkan, artinya dia harus dilaksanakan. Karena program-program itu juga sudah kita diatur sedemikian rupa sehingga tugas tupoksi seorang pemimpin itu saya pikir tidak beda jauhnya antara satu jenjang dengan jenjang lain. Yang menjadi problem saya atau satu hal yang saya rasa sangat berat buat saya adalah karakter siswa. Karakter siswa. Iya. Kalau dari situ, yang hal-hal lain saya tidak begitu lihat perbedaannya itu tidak ada lalu. Tapi yang karakter siswa ini kan memang dari usianya saja sudah berbeda ya. Usia anak-anak masih dengan lugu-lugunya, kemudian sekali kita ngomong dia langsung turun, patut taat ya. Nah, ketika saya datang di MTS 3 bulan pertama itu jelas saya stres. Saya agak stres. Stresnya dengan siswa Ustaz. Dengan siswa. Iya. Karena memang di situ mulai mereka ini dengan usia di MTS SMP itu kan sudah mulai ingin tahunnya tinggi. Kemudian sensasinya itu mulai perubahan dari masa anak-anak ke remaja. Masa kubur lah, masa transisi itu kan dia lebih banyak sensasinya. Jadi cari perhatian. Jadi cari perhatian itu kan dengan berbagai bentuk. Dia bisa juga buat corner, bikin usil-usil dan temannya. Itu sebenarnya itu hanya untuk dia bisa diperhatikan oleh gurunya. Ada yang memang dengan karakter yang baik, ya rajin, taat. Nah, itu juga bagian dari itu. Dan ada juga yang memang dengan cara dia ya mungkin dia sering dipanggil oleh gurunya karena sering melakukan kesalahan dan lain sebagainya, dari perangai yang tidak bagus. Itu juga memang bagian dari bagaimana cara dia mengekspresikan, menunjukkan perhatian. Belum lagi kalau saya ingat dulu kan usia-usia begitu kan kita sudah mulai tertarik dengan lawan usia itu. Jadi ya biasa itu anak-anak muda. Dan itulah yang saya rasakan bahwa antara SD, MI dengan MTS itu di karakter kehidupan mereka sehari-hari baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah itu. Tapi saya sadar betul bahwa apapun karakter anak, tugas guru itu untuk membimbing dan mengawal mereka sehingga menjadi anak-anak yang soleh di samping cerdas dari ilmu pengetahuan. Berarti guru itu pahlawan yang paling sabar. Iya, harus sabar Pak. Sebenarnya harus sabar ya, sabar. Kesabaran ini memang mungkin bagian dari teman-teman juga mungkin melihat lah dari bagian kecil dari karakter saya. Karena itu memang sudah dibekali ya, kita dibekali dengan senior-senior kita, senior kita. Karena guru kalau tidak sabar, tidak benar.
Iya, benar. Oke, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Seperti kita ketahui pasti setiap madrasah kan punya visi misi Ustaz. Iya. Visi misi itu kan mungkin sudah mulai berdirinya sebuah madrasah. Seorang kepala sekolah kan pasti ketika dia datang ke suatu madrasah yang baru kan pasti dia punya visi misi tersendiri Ustaz ya. Kita percaya bahwa guru-guru atau pengajar di madrasah itu kan punya watak yang berbeda Ustaz. Saya ingin tahu dong Ustaz, kami sahabat bidik juga ingin tahu Ustaz, bagaimana caranya Ustaz merangkul dengan karakter yang berbeda, merangkul teman-teman guru untuk menjalankan visi-visi yang sudah Ustaz kembangkan tadi. Baik. Saya juga kadang-kadang masih bertanya, apakah teman-teman saya di MTSN saya sekarang ini merasa sudah dirangkul atau belum? Ya, tapi alhamdulillah sepanjang 2 tahun ya, 2 tahun berjalan, 2 tahun mungkin mau masuk 3 tahun, ya tidak ada ya saya temui teman-teman guru saya yang atau mungkin karena tidak sesuai, tidak sepaham dengan apa yang menjadi visi misi kebijakan saya selaku kepala madrasah kemudian melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai, tetapi malah dibalik semuanya, malah terbalik dari itu bahwa ketika kebijakan-kebijakan kami didukung sebagai pimpinan pasti melihat dengan kondisi real yang ada, yang terutama dari SDM kita, ya SDM. Misalnya contoh saja dalam kegiatan proses pembelajaran sekarang dituntut dengan tahapan yang mutakhir ini bahwa harus menguasai IT. Tidak mungkin seorang pemimpin itu dengan serta-merta memaksakan kondisi itu kepada teman-teman guru yang semuanya yang ada di satuan pendidikan itu. Kita mulai mengidentifikasi minimal berapa orang yang sudah menguasai itu dan berapa orang yang belum, dan bagaimana tindak lanjut. Dan hal-hal lain juga seperti itu, kebijakan-kebijakan lain juga paling tidak itu kita lihat kondisi dari dulu baru kita bisa melaksanakan sebuah kebijakan sehingga teman-teman itu dengan senang menerimanya dan senang menerimanya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang memang kurang pas menurut menurut penilaian teman-teman dan juga semangat selama ini memang. Oke, baik. Jadi pertanyaan berikut Ustaz. Kita ini kan di lingkungan madrasah ya Ustaz. Lingkungan madrasah itu kan masyarakat berpandangan bahwa dia lebih dominan ke ilmu agama. Dia untuk membedakan sekolah SMP pada umumnya dengan sekolah madrasah. Jadi bagaimana Ustaz selaku seorang pimpinan menciptakan suasana religius di madrasah itu seperti apa Ustaz? Baik, sahabat didik, jadi kaitan dengan sebuah lembaga yang sudah kita programkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berangkat dari visi misi madrasah, maka salah satu program yang menjadi andalan atau unggulan di madrasah itu mestinya adalah kegiatan keagamaan yang bernuansa mewarnai nuansa religius Islami, karena memang madrasah itu identik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sebab itu salah satu sebagai pemimpin itu juga harus punya mimpi yang gila. Itu saya bisa kutip bahasanya Pak Habib. Itu seorang kepala madrasah itu harus punya mimpi yang gila terkait bagaimana pengembangan atau pengelolaan madrasah khususnya di bidang keagamaan. Karena itu mewarnai suasana madrasah yang religius. Di samping itu kemasan yang sudah diprogramkan tadi itu harus didukung penuh oleh tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, maupun alat pendidikan. Karena tanpa guru dan tenaga pendidikan maka akan sia-sialah program yang sebaik itu. Jadi sebagai pemimpin harus punya mimpi yang gila. Luar biasa. So
seorang pemimpin harus punya mimpi yang gila. Oke, baik. Yang berikut Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan bisa diingatkan, pertanyaan ngawur saja Ustaz. Ini yang muncul tiba-tiba terbesit dari saya pribadi Ustaz. Kalau saya pribadi Ustaz, maksudnya menjadi pemimpin itu kan tidak gampang Ustaz. Tidak hanya sekedar, walaupun ketika kita dikunjungi pasti semua orang bilang, saya takut saya tidak bisa. Pertanyaan ini saya ingin menanyakan kepada Ustaz sebagai seorang pimpinan, kenapa sih kok mau menjadi seorang pemimpin dalam artian menjadi seorang kepala madrasah? Apakah ini kemauan Ustaz atau karena sudah dari sana atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Kenapa saya menjadi kepala madrasah ya, menjadi pemimpin? Sebenarnya kalau kefitrahan setiap insan itu sudah di dalamnya, itu adalah dia dilahirkan dan dari siap tidak potensi dasar bahwa dia memang diciptakan Allah sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi. Terlepas dari itu, maka ketika kita masuk pada birokrasi pemerintah ya, seperti lembaga kita MTS ini madrasah, maka memang harus ada yang memimpin ya. Harus ada memimpin. Nah, kemudian secara pribadi kenapa saya menjadi kepala madrasah itu pertanyaannya Pak ya. Saya pikir kalau regulasi birokrasi kita yang misalnya dia menyuruh memilih, mungkin ya dia cukup mampu memilih dengan apa sebagai pemimpin rumah tangga misalnya. Nah, tapi karena ini kita secara birokrasi aturannya secara berjenjang berproses, kita siap untuk menjalani amanah itu ketika kita diangkat atau diberikan amanah sebagai seorang ASN. Dalam pelaksanaan tugas kita tentu ada pejabat-pejabat yang menilai kita. Ya, secara aturan, secara regulasinya itu dia berproses. Kemudian kita dinilai dan akhirnya kita dianggap layak, mampu untuk didorong atau diberikan amanah sebagai pemimpin pada sebuah lembaga. Jadi kalau disuruh milih, ya kemungkinan setiap orang itu akan memilih ya sudah jadi guru saja, jadi guru biasa saja lah. Jadi terlepas dari itu, ini mungkin anugerah Allah ya, anugerah Allah. Allah sudah memberikan jalan itu, kemudian tinggal kita melaksanakan. Perasaan Ustaz ketika ditunjuk menjadi seorang pemimpin itu bagaimana? Apakah langsung menerima saja Ustaz? Pada awalnya itu saya malah protes pertama ke kepala sekolah saya waktu itu. Oh iya. Waktu di MIN pertama? Iya, waktu di MIN itu. Jadi guru di MIN, kebetulan kepala sekolah saya waktu itu, kepala madrasah waktu itu almarhumah Ibu Susilo. Nah, begitu saya diberitahu oleh beliau, pertanyaan saya cuma satu. Apakah saya mampu, Ustazah? Saya sudah mampu untuk itu, Ustazah. Saya berat sekali itu untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar. Karena memang kita dari guru enjoy sekali dengan teman-teman sejawat. Kemudian ketika diberikan amanah yang menjadi seorang pemimpin itu kan awal memang kita masa berat sekali. Pertanyaan pada diri kita, saya mampu tidak? Iya, saya mampu tidak? Itu ya. Jadi awalnya itu memang pasti. Nah ini pertanyaan gimana itu saja. Bahkan pertanyaan tadi saya sampaikan ke pimpinan saya pada saat itu. Apa saya sudah mampu? Saya itu saja. Tapi alhamdulillah kita yakin dengan semangat ya bahwa ini yang kita lihat ke depan ini adalah generasi kita, anak kita yang memang pada sebuah lembaga yang menunggu kehadiran kita, menunggu kehadiran kita, dan kita ikhlas. Karena itu saya bisa ambil programnya Bapak Kabit kita. Ya, pertama itulah menata hati, menata hati itu segala-galanya di dalam situ, termasuk bagaimana siap menerima amanah yang diberikan.
Ustaz memimpin madrasah Ustaz, apakah ada tidak, masih ada tidak Ustaz, misalnya gini, saya ingin menjadi seperti ini, saya mau, pasti seorang pemimpinnya dia punya tujuan pribadi ada Ustaz, untuk madrasah, khusus untuk madrasah. Ada sesuatu yang belum tercapai sampai saat ini Ustaz? Iya, baik. Pertanyaan yang memang menantang sekali. Dan memang setiap pemimpin pasti punya impian-mimpi pada apa yang dia pimpin itu, lembaga apapun, bahkan sampai di keluarga pun pasti punya mimpi yang menjadi target utama, apa yang harus dicapai yang terbaik kan. Sehingga kalau saya secara pribadi begitu diberi amanah untuk menjadi kepala madrasah, impian saya itu adalah bagaimana menciptakan suasana dan lingkungan kerja itu, baik itu stakeholder madrasah, semua guru dan tenaga pendidikan dan siswa serta orang tua wali siswa, semua kita satu gerakan, satu suara, satu langkah, sehingga apa yang menjadi impian dan seorang pimpinan kemudian dia wujudkan dalam visi misinya. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita ini cerdas, tapi dia soleh dan soleh. Masya Allah. Jadi impian beliau, insya Allah kita doakan semuanya sesuai dengan rencana Ustaz ya. Ustaz, kalau tidak salah dulu saya dan Ustaz pernah maksudnya berbincang-bincang sedikit mengenai pengalaman. Boleh dong cerita sedikit tentang pengalaman menarik Ustaz dalam selama menjadi seorang pendidik Ustaz. Ada tidak sesuatu yang sampai saat ini yang mungkin Ustaz tidak bisa lupakan hal itu, sehingga Ustaz bisa menjadikan Ustaz yang sosok seperti ini, seorang pemimpin? Banyak sekali. Jadi saya hanya yang sangat terkesan pada saat saya menjadi guru. Pertama, saya menemukan siswa yang maaf bahwa nakalnya itu luar biasa. Ya, nakalnya itu luar biasa. Tapi saya kemudian melihat bahwa inilah tantangan seorang guru. Inilah tugas yang harus dijalankan oleh seorang guru, bahwa dia harus mampu membawa anak itu, merubah anak itu dari yang baik dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu tugas guru. Sehingga apapun kenakalannya, apapun tingkat kenakalan anak itu, kita juga seorang guru harus mampu mengidentifikasi awal persoalan anak tersebut. Ada apa di rumah, ya, seperti itu. Pendekatan. Ya, pendekatan. Sehingga pada saat itu, bahkan satu kali saya dengan ikhlas hati terdorong bahwa saya tahu bahwa anak itu pagi itu pasti dia belum mandi. Belum mandi. Ya untungnya ini tidak ada fotonya pada saat itu. Dan saya bawa anak itu ke toilet, ruang kamar mandinya kepala madrasah, saya minta izin. Saya bilang, dia mandi. Saya mandi. Dan alhamdulillah setelah itu saya cross check ke gurunya, teman guru yang lain yang pada saat dia mengajar, setelah dia mandi semangat luar biasa, dan besoknya dia mulai rajin mandi. Mandi terus sarapan luar biasa. Itu. Sehingga orang tuanya memang sempat datang dan terharu dan berterima kasih, bahkan berinang air matanya pada saat itu. Saya bilang, inilah tugas kami guru, karena anak usia ini itu sama dengan anak-anak yang memang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian orang tua. Jadi bapak dan mama di rumah sebagai orang tua pertama, kami guru di sekolah sebagai orang tua kedua. Apapun yang mama buat yang terbaik untuk anak di rumah, maka kami di sekolah guru punya tanggung jawab. Itu kesannya salam dari guru. Padahal tadi saya kira kesannya karena muridnya datang, karena muridnya tidak mandi Ustaz. Itu. Jadi memang dia karena memang tadi kesiapan untuk dia ini belajarnya terganggu, tidak nyaman.
pada saat saya memberikan materi pembelajaran, kelihatannya itu murung ini, akhirnya malas gitu semangat. tanya, makan, sarapan, mandi, tidak sempat mandi, cuci muka saja. Ada apa Pak? Ada. Kenapa tidak mandi? Karena buru-buru. Oke, sekarang kamu mau mandi? Mau. Ini saya baru temukan pertama kali. Selama jadi guru baru tahu kita belum mandi. Luar biasa. Oke, baik Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz ya. Ini Ustaz. Kita percaya bahwa dari pengalaman saya pribadi Ustaz, kita lihat bahwa perbedaan guru yang sekarang, didikan guru yang sekarang dengan yang dulu itu beda jauh sekali Ustaz. Mungkin apakah pendidikannya seperti saya juga tidak tahu. Saya ingin menanyakan bahwa kalau guru dulu itu, ini saya pribadi, ketika kami jadi siswa itu kami hanya melihat guru bukan takut tapi segan, lebih ke segannya. Entah apa yang ilmu apa yang mereka gunakan buat kami. Dan ketika melihat mereka, kalau rasa ada kurang ketika tidak menegur itu guru. Kita bandingkan dengan sekarang, hal itu kita tidak pernah temukan lagi seperti itu. Boleh dong kasih bocoran sedikit mungkin bagi teman-teman guru yang ingin bahwa murid-murid itu pandang sosok guru itu memang benar-benar sebagai seorang guru, sehingga mereka tuh kita segan dengan guru. Mau ini juga bisa menjaga sikap terhadap guru. Boleh dong kasih bocoran tipsnya sedikit Ustaz? Iya, baik. Kalau kita lihat fenomena sekarang, pengembangan di dunia pendidikan sekarang memang jauh. Perbedaan, pergeseran nilai itu memang, dan itu kita tidak bisa hindari. Faktor pertama adalah perkembangan teknologi, kemajuan teknologi. Sehingga kalau dulu yang tadi dicontohkan bahwa dulu itu kayak kita masih siswa itu bahkan kita berusaha supaya jangan sampai bertemu dengan guru, berpapasan dengan guru. Nah itu kami juga alami sebetulnya masih siswa itu. Itu karena memang yang secara saya pribadi pada saat itu, karena kita masih usia SD, saya yang alami itu di usia SD. Itu kan kita dari faktor berbahasa itu kan kita masih dengan bahasa ibu ya. Sementara guru pada saat itu, kalau ketika kita bertemu dengan guru atau berada di lingkungan sekolah harus berbahasa Indonesia. Nah, jadi pada saat itu kan kita rasa ini nanti saya sapa guru ini dengan bagaimana caranya, kalimat yang seperti apa, itu ya. Sehingga akhirnya merasa ya sudah saya berusaha supaya jangan berpapasan dan kalau tidak maka besok pasti diperiksa di sekolah. Nah besok diperiksa dan dikasih sanksi. Kan dulu itu seperti itu, sanksinya bukan kaleng-kaleng itu. Iya, karena memang zamannya. Dibandingkan dengan sekarang perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga ya bahasa yang sering kita dengar dan familiar itu anak sekarang itu dengan YouTube saja dia sudah pintar ya. Sehingga dari situlah dia mulai menganggap bahwa guru ini adalah sosok yang dianggap bahwa seperti YouTube, seperti apa lah, jadi dia enjoy saja dia. Jadi tidak ada rasa menghargai atau menghormati guru di luar jam kerja. Mungkin di situasi di lokasi madrasah itu mungkin, tapi ketika di luar itu dianggap seperti teman biasa seperti itu ya, dia lari lewat saja di depan guru, bahkan dia walaupun dia tahu bahwa itu gurunya, tapi kan tidak seramah anak masa-masa sebelum teknologi ini. Ya, banyak sekali memang. Jadi intinya bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini juga membawa dampak positif, tapi juga ada dampak negatif. Maka pada posisi sedemikian, guru harus pandai merangkum, istilah saya sentuh hatinya. Ya, sentuh hatinya itu bagaimana caranya? Dia jangan kita menganggap diri kita karena guru. Jadi kita harus berharap siswa yang lebih dulu menyapa kita. Itu jangan. Bila perlu itu jangan dibiasakan seperti itu. Kita memulai lebih dulu kita tegur sapa atau salam terhadap anak, luar biasa. Kalau anak terhadap
orang tua anak terhadap guru ya Biasa saja. tapi lebih luar biasa lagi kalau guru atau orang tua itu lebih dulu Menyapa. salam atau menyapa. Nah, kesan itu luar biasa karena teman itu membawa dampak positif pada diri anak itu. Dia akan berpikir dia lebih tua saja dia lebih dulu sehingga insya Allah dia akan Psikologinya kan itu. psikologinya berpengaruh ya. Jadi itu intinya memang pengalaman yang kita lihat sekarang itu seperti itu, tapi kita tidak bisa hindari itu. Nah, bagaimana peran seorang guru? Istilah saya mulai dari sejak saya dari guru dengan teman-teman lain juga saya ada yang memang mengeluh, ada teman-teman guru saya yang tidak bisa kemana, saya bilang itu saya hanya dengan guyonan bahwa berarti Anda belum jadi guru. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini mengamati saya kalau pada beri arahan umum mungkin nada saya sedikit tinggi, tetapi untuk secara fisik atau bentakan-bentakan yang di luar pelajaran itu saya tidak bisa lakukan itu ya. Jadi kadang-kadang mereka tegas sedikit begitu kan. Tapi tegas dengan cara saya, bukan harus kita ini ya. Jadi setiap pemimpin memang punya gaya dan karakter. Ya, kita juga dibentuk atau dikelola dalam format tugas tupoksi kita sebagai kepala madrasah, apa tugas kita, peran kita, terutama bagaimana menjaga suasana di lingkungan sekolah, lingkungan madrasah itu semuanya merasa menikmati, merasa menikmati seperti itu. Oke, baik Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz, boleh dong minta pesan-pesan buat teman-teman guru, terkhususnya di MTS 1 Flores Timur pada umumnya pendidik se-Indonesia sebagai seorang pendidik. Baik, untuk teman-temanku seperjuangan para guru, terkhusus di MTS Negeri 1 Flores Timur, bagi saya pribadi, kalian semua adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terpilih. Di dalam jiwa seorang guru, khusus muslim, sudah tertanam jiwa ilahiyah yang itu harus kita terapkan ke anak didik kita. Maka mendidik peran kita itu bukan hanya sekedar mengajar menulis huruf A atau menjumlahkan 1 tambah 1. Nah, itu mengajar, kita ngajar dia. Nah, tapi yang paling berat adalah mendidik. Mendidik itu artinya bahwa identik dengan bagaimana keteladanan. Kita ingat metode Rasulullah pada saat menjalankan dakwah, misi dakwah Rasulullah itu kenapa cepat sekali menyebar, meluas dan diterima oleh semua kalangan masyarakat, karena memang keteladanan. Beliau lebih menunjukkan, jadi Rasulullah lakukan lebih dahulu baru diajarkan. Itulah mestinya seorang guru. Itu barangkali teman-teman guru khususnya di MTS 1 Flores Timur. Biasa. Oke, baik, kita sudah di penghujung waktu Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Kita doakan semoga saja guru-guru se-Indonesia, khususnya guru-guru MTS, sehat selalu dan mampu memanusiakan manusia. Saya Amor dari Bidik Studio bersama rekan saya kameramen Ibu Anis pamit undur diri. Sebelum menutup, Ustaz boleh dong minta Bidik Studio MTS Negeri 1 Flores Timur informasi dan tepat sasaran. Bidik Studio MTS Negeri 1 Flores Timur, informatif dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.